Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan keanekaragaman ini tidak terlepas dari unsur keagamaan. Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sudah menjelaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi toleransi akan keberagaman. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan adanya perbedaan ini menunjukkan betapa kayanya bangsa Indonesia. Wah, itu apa sih? Kok aku baru kali ini lihat? Guys, ada yang tahu nggak itu apa? Iya, aku juga baru pertama kali lihat. Duh, tahu nggak? Ini kan tempat ibadahmu. Yuk, kita lihat dekat. Yuk. Ini adalah sarana puja, teman-teman. Sarana puja ini memiliki arti atau lambang-lambang tersendiri loh. Apa tuh? Kalau bunga itu melambangkan ketidakkekalan, seperti halnya bunga tidak selamanya indah, pasti akan mengalami kematian. Seperti kita ya, akan mengalami usia tua, lalu akan mati. Terus ada air itu melambangkan kerendahan hati, karena selalu mengalir di tempat yang lebih rendah. Terus ada lilin melambangkan cahaya atau penerangan batin, yang dapat mengusir kegelapan batin dan ketidaktahuan. Terus ada dupa, ini adalah dupa. Dupa melambangkan keharuman, aroma dupa yang dibawa angin terus tercium ke tempat yang jauh. Ini berarti semua perbuatan manusia baik maupun jahat akan diketahui oleh orang lain. Terus ada yang terakhir ada bunga. Buah melambangkan hasil dari perbuatan manusia. Oh, ternyata sarana puja punya filosofi yang mendalam ya. Nah, memang sarana puja di dalam agama Buddha itu memiliki banyak arti, teman-teman. Apa kalian sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, mari kita lihat yang lainnya. Ayo yuk, tes. Kok di Wara ada pagoda ya? Iya. Itu ada ibu-ibu, kita tanya yuk. Yuk. Permisi Bu, mau tanya, ini bangunan apa ya? Bangunan ini namanya pagoda. Nah, pagoda itu merupakan tempat suci atau tempat ibadah bagi umat Buddha yang berbentuk seperti menara berjenjang. Nah, pagoda ini namanya pagoda Avalokitesvara atau disebut dengan pagoda Kuan Yin. Nah, pagoda ini memiliki ketinggian sekitar 45 meter dan memiliki 7 tingkatan yang didesain semakin ke atas, bentuknya akan semakin menyempit. Pagoda ini juga mempunyai nama lain, pagoda Metakaruna, atau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai cinta kasih. Dikatakan demikian karena pagoda ini dibangun untuk menghormati sosok Bodhisattva Kuan Yin atau Sang Dewi Cinta Kasih. Dalam pagoda ini dibangun patung Bodhisattva Avalokitesvara yang bercorakkan Tiongkok. Oh begitu ya Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, kira-kira Ibu keberatan nggak ya kalau misalnya kita ini minta bantuan Ibu untuk memberikan penjelasan seputar tentang simbol-simbol yang ada di kompleks wihara ini? Oh boleh, mari saya jelaskan. Ternyata di sini banyak patung-patung juga ya Bu. Iya Kak, di area pagoda ini memang banyak patung dewa-dewi yang bernuansa Tiongkok. Nah tadi di luar pagoda juga terdapat patung Buddha Gautama sedang duduk bersama di. Mungkin tadi kakak-kakaknya juga udah lihat kan ya. Selanjutnya mari ikut saya ke Dhammasala. Baik. Baik Kak, sebelum kita lanjut ke Dhammasala, saya akan sedikit menjelaskan tentang pohon Bodhi ini. Nah, jadi pohon Bodhi ini ditanam sekitar tahun 1955. Nah, mengapa pohon Bodhi ini sering ada di sekitaran wihara? Itu karena pohon Bodhi merupakan salah satu pohon suci yang dipercaya umat Buddha. Di dahulunya, pohon Bodhi merupakan tempat Sang Petapa Gautama mencapai pencerahan sempurna atau menjadi Buddha. Itu sedikit sejarah singkat tentang pohon Bodhi. Sekarang kita lanjut ke Dhammasala.
Nah, kita sudah sampai di Dhammasala. Nah, Dhammasala itu sendiri merupakan gedung dari sebuah wihara yang dipergunakan umat Buddha sebagai tempat puja bakti atau ibadah bagi umat Buddha. Nah, kalau kakak-kakak lihat tadi ada beberapa orang yang melaksanakan puja itu menggunakan bunga dan juga buah. Nah, itu puja sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha. Nah, di altar ini sendiri ada beberapa sarana puja. Tadi sudah ada buah, bunga, ada juga pelita, ada juga dupa. Seperti itu. Oh, ternyata begitu ya, Bu. Wah, teman-teman, hari ini kita banyak belajar tentang simbol-simbol dalam agama Buddha nih. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah membimbing kita ketika kita lagi berada di vihara ini. Kita mau pamit pulang dulu. Terima kasih ya, Bu. Wah, ternyata asik juga ya belajar sedikit tentang simbol-simbol dan tempat ibadah agama lain. Kita jadi bisa menghilangkan prasangka-prasangka buruk terhadap agama lain. Lain kali kita belajar ke tempat ibadah agama lain. Yuk teman-teman, gimana? Setuju gak? Setuju!